Saya tidak bisa panjang lebar menceritakan tentang ini, tapi inilah sistem yang mereka bangun. Dan satu yang menjadi ruh dari teknologi ini semua untuk menguasai dunia adalah teknologi. Maka mudah bagi Allah untuk menghancurkan ambisi mereka dengan teknologi dicabut dari muka bumi. Dari sini saya baru paham kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan kembali ke zaman unta tanpa teknologi. Suma'utum ila ma bada'tum, suma'utum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian tanpa teknologi. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan nanti kita akan kehilangan listrik kita. Listrik akan padam. Ya, kapal terbang tidak bisa terbang, mobil tidak bisa maju, bahkan HP kita tidak jalan. Jadi jangan terlalu mahal Pak beli HP Pak. Jangan terlalu bagus Pak, nanti nggak kepake. Jangan terlalu bagus mahal beli mobil Pak, nanti nggak jalan. Kita akan kembali ke zaman unta. Itu sangat mudah sekali Pak. Dan bagaimana peristiwa itu akan terjadi? Ada banyak peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah perang demi perang. Dari banyak perang yang akan terjadi ada dua, saya bagi dua Pak. Ada perang Armageddon dan ada perang Malhamatul Kubra. Perang-perang inilah yang memunculkan pemimpin yang sesungguhnya di muka bumi. Ketika komunitas yang bernama negara hilang, ketika komunitas yang bernama kerajaan hilang, bahkan komunitas fakta, NATO, APEC, AFTA, MEE semuanya hilang, yang ada adalah kepemimpinan yang sesungguhnya. Dialah Imam Mahdi. Dan beliau akan muncul ketika wafatnya seorang raja Arab, penguasa Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika penguasa Mekah Madinah ini mati, wafat, maka 3 putra mahkotanya akan berebut kekuasaan. Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Inda kanzikum, para ahli hadis mentakwilkan di sisi Ka'bah kalian. Ya, kulhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Khalifah dalam arti raja, karena pada saat itu tidak ada khalifah. Ya, 3-3-nya anak raja, artinya putra mahkota. Jadi ketika raja penguasa Mekah Madinah wafat, maka 3 putra mahkotanya berperang berebut kekuasaan. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Pertanyaannya, siapakah raja penguasa Mekah Madinah sekarang? Putra mahkotanya MBS. Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana kondisi Arab hari ini, mengerikan. Ya, ada liberalisme sudah terjadi di sana, sekulerisme, alhamdulillah. Padahal itu adalah kota suci kita Mekah dan Madinah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang yang dimaksudkan ada 2, Armageddon dan Malhamatul Kubra. Armageddon, saya sebut Armageddon karena nuklir masih digunakan. Adapun Malhamatul Kubra, tidak ada nuklir, tidak ada teknologi. Manusia kembali berperang menggunakan tombak, pedang, panah dan kuda. Ya, ketepel boleh Pak? Nanti Bapak siapkan ketepel Pak. Ketepel betul ada Pak, bisa. Artinya senjata kita pada saat itu manual, tidak ada teknologi. Tradisional, tidak ada angka 47. Maka ketika Malhamatul Kubra terjadi, teknologi sudah tidak ada. Dajjal akan muncul di saat teknologi tidak ada. Maka saat itu kita membutuhkan, melihat dari semua ini Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan pemimpin yang sesungguhnya. Dan dia menjadi pemimpin yang betul-betul bisa memimpin kita, menyelamatkan diri dari semua kezaliman, dari semua bencana petaka dan kerakusan manusia-manusia biadab. Maka Allah menjanjikan ini akan terjadi, yaitu munculnya sang pembaharu yang bergelar Al-Mahdi. Dialah pemimpin akhir zaman yang sesungguhnya. Maka ketika dia muncul, Bapak Ibu sekalian, tugasnya adalah satu, membuat Islam kembali memimpin dunia. Islam menyebar ke seluruh dunia. Maka ketika beliau memimpin, semua aliran kekafiran tidak akan pernah ada tempat di muka bumi. Tidak ada celah bagi kekafiran ada di muka bumi. Ya, ketika beliau memimpin, Imam Mahdi memimpin, maka Islam akan menyebar ke seluruh dunia sampai tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi melainkan Islam akan sampai ke sana. Tidak ada satu rumah pun melainkan Islam akan mengetuk pintu rumah mereka, baik di kampung ataupun di kota. Dan ketika beliau memimpin dunia, maka umat Islam akan kaya raya. Dia akan membagikan harta kekayaan tanpa menghitung-hitungnya. Jadi yang hari ini cicilannya masih besar, jangan khawatir. Beliau hadir lunas. Nah, yang utangnya masih besar, jangan khawatir, nanti beliau datang lunas.
Jadi yang keras doanya Bapak Ibu, ya Allah segera turunkan utuslah Imam Mahdi ya Allah, ini debt collector mau datang ke rumah mau nagih ya Allah. Boleh berdoa begitu ya. Nah Bapak Ibu dimati Allah, kemudian dunia akan damai sejahtera ketika beliau memimpin dunia. Pertanyaannya, kapan beliau muncul? Baik, kita baca sama-sama ya. Kapan beliau muncul? Nah ini jawabannya, ikuti saya Bapak Ibu sekalian. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Ya, kok cuma sedikit yang nyebut Ustaz Rahmat Baikuni? Pengen terkenal Bu, masa jangan Abu Dawud aja yang viral ya? Saya juga pengen viral Bu. Ya, Bapak sekalian dimati Allah, berdasarkan hadis ini 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan muncul mujaddid. Bukan Nabi, bukan Rasul, mujaddid, pembaharu, yang tugasnya satu, membuat Islam tersebar seluruh dunia. Kedua, membuat Islam saat itu bersatu. Tidak ada lagi orang mengaku saya paling sunnah, kamu ahlul bid'ah. Tidak ada lagi, semuanya sama. Yang kedua, akan membuat Islam memimpin dunia di seluruh dunia. Yang keempat, akan membuat dunia aman sejahtera. Ya, 100 tahun setelah Rasulullah wafat akan muncul setiap 100 tahun sekali. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, saya bertanya pada Bapak Ibu, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Siapa? Turki Utsmani. Yakin? Yakin ya Turki Utsmani ya? Baik. Kapan Turki Utsmani berakhir? 1924. Yakin 1924? Baik. Andaikan 1924 adalah abad kejayaan Islam sebelum kita, ya, abad kejayaan Islam sebelum kita, maka berdasarkan hadis tadi, kira-kira abad kejayaan Islam berikutnya kapan Bapak Ibu? Berapa? 2024. Itu perkiraan kan? Boleh kita perkira-kira ya? 2024, tahun di mana peristiwa-peristiwa besar itu akan terjadi Bapak Ibu. Dan sekarang kita sudah melihat pemicunya sudah mulai muncul Bapak Ibu. Apa pemicunya? Luar biasa. Pemicunya adalah yang satu ini Bapak Ibu, munculnya sosok yang satu ini. Ini bukti janji Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ummati idza saluhan saluhatil ummah wa idza fasadan fasadatil ummah. Ada dua pilar dari umatku, jika kedua-duanya baik maka baiklah umatku, sejahteralah umatku, bahagialah umatku. Dan jika kedua-duanya hancur maka binasalah umatku. Apakah kedua pilar itu? Al-ulama wal umara, ulama dan pemimpin. Apabila ulama dan pemimpinnya baik, maka bahagialah umatku. Dan inilah buktinya. Turki, dia tidak mengatakan itu atas nama dia sebagai presiden, tapi dia berjanji atas nama Allah untuk membuktikan bahwa ini adalah karunia Allah. Dan ini pembuktian dari firman Allah, surat Al-Anbiya 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah menetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami tetapkan di Lauhul Mahfuz, bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh.
Artinya, jika ulama dan pemimpin satu kaum itu baik, benar, maka bahagialah umatku. Sebaliknya, jika pemimpin dan ulamanya buruk, hancur umatku. Bapak hormati Allah, tolong angkat tangan yang hadir di sini, angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam. Sekali saja seumur hidup kita mendengar berita di TV menyampaikan Brunei terkena tsunami, gempa atau apa. Pernah? Seumur hidup belum? Indonesia? Allah, sering ya? Saya nggak nyadar. Ekspresi saja Bapak. Kenapa kita yang paling banyak terkena bencana sementara Brunei itu belum pernah kita dengar? Bukan belum pernah terjadi, kita belum pernah mendengar. Bukankah kita mayoritas ulama? Bukankah kita mayoritas muslim? Ulama kita hebat-hebat sekali, ceramah ribuan tuh. Mungkin kalau UAS yang ceramah di sini sekarang penuh nih Mesir. Karena yang ceramahnya Ustadz akhir bulan ya kayak gini akhir bulan. Ya. Lalu kenapa bencana menimpa kita? Itu tadi ulama dan umaranya. Brunei rahasianya adalah mereka menerapkan syariat Islam. Dan itu diucapkan oleh pemimpinnya, dan kepemimpinannya berdasarkan bimbingan ulama. Bahkan ketika ulama di negara kita ini tidak dihargai, bahkan dibacok sama orang gila, seolah-olah tidak ada celah bagi ulama kita untuk merasakan kenyamanannya. Maka Sultan Hasan Al-Bolkiah bertanya, wahai ulama Indonesia, jika anda tidak dihargai di negara anda, kami Brunei Darussalam siap memuliakan anda. Malu Pak saya sama Brunei. Ya, jadi kayak tinggal di autopilot saya ya. Ah, ini Bapak Ibu yang terjadi seperti itu. Ya, dan ini rahasianya. Bapak Ibu rahmati Allah, kebangkitan Imam Mahdi ini akan muncul untuk membuktikan bahwa Yahudi tidak akan pernah bisa menghancurkan Masjidil Aqsa.